Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hijjil baiti. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul nabil habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Syiar Senja Ramadan Media Center Nurul Qalbi yang Allah rahmati, tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur sehingga kita insya Allah bisa menikmati ritual ibadah Ramadan 1445 Hijriah, yang kemungkinan ada sebagian dari sanak famili kita, tetangga kita, mungkin juga guru kita yang pada Ramadan kali ini sudah tidak bisa lagi menikmati Ramadan seperti yang kita akan rasakan esok hari. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang Allah rahmati, saya mungkin akan sedikit sekedar bekal untuk ibadah puasa kita esok hari. Mungkin ini bekal, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada para pemirsa. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, puasa secara bahasa yaitu al-imsaku anisai'i wa tarku bihi. Puasa secara bahasa yaitu meninggalkan, menahan diri untuk melakukan satu aktivitas tertentu. Jadi apapun bentuknya yang biasa kita lakukan kemudian ditinggalkan, itu berarti puasa. Tapi puasa secara bahasa. Yang kita maksud pada kesempatan kali ini yaitu puasa secara syar'i, secara agama, secara fikih. Puasa secara agama yaitu al-imsaku anit ta'ami was-sarabi wal jima'i. Puasa secara syar'i yaitu menahan diri, meninggalkan aktivitas makan, aktivitas minum, juga aktivitas hubungan suami istri. Namun ada syarat yang harus kita penuhi. Ma'an niyati, harus disertai dengan niat. Kapan kegiatan itu kita lakukan? Yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi,
aktivitas meninggalkan yang tadi kita sebutkan itu dimulai sejak terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Ada yang lebih afdol, lebih sempurna kalau kita ingin melakukannya. Katanya wa kamaluhu bijtinabil mahdzurati. Kalau ingin puasa kita lebih sempurna, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Semisal kita jaga lidah kita, kita tahan emosi kita, kita jauhkan sifat riya, kita jauhkan sifat sombong, sifat hasud, dan sifat-sifat tercela yang ada di hati kita. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, selanjutnya terkait dengan puasa, ada 4 hukum puasa. Yang pertama, puasa kategori wajib. Puasa yang wajib diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Ada juga masuk kategori wajib, yaitu puasa nazar. Kita bernazar untuk puasa karena ada sesuatu yang kita inginin. Apabila itu tercapai, maka kita nazar untuk berpuasa. Maka puasa kita masuknya kategori puasa yang wajib. Ada pula puasa yang wajib yang lainnya, yaitu puasa kafarat. Disebabkan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan, kemudian ada sanksi kafaratnya, maka puasa kafarat tersebut dihukumi puasa yang wajib. Kategori puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini antara lain misalkan puasa Senin Kamis, ada juga puasa Tasu'ah dan Asyura, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Ada pula masuk kategori puasa sunnah, yaitu puasa di tanggal 8 dan 9 bulan Zulhijjah. Ada juga puasa yang sunnah yang lainnya, misalkan puasa Ayyamil Bid, yaitu puasa di pertengahan bulan-bulan Hijriyah, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Ada lagi contoh puasa yang sunnah, misalkan pasca Idul Fitri, disunahkan bagi kita untuk puasa selama 6 hari lamanya. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, bentuk puasa yang ketiga yaitu puasa haram. Apa saja masuk kategori puasa haram? Di antara puasa yang haram yaitu puasa yang dilakukan pada 2 Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ada juga puasa yang haram, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 11, 12, 13. Itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik, tanggal-tanggal yang ada di bulan Zulhijjah. Ada juga puasa yang haram, yaitu puasanya seorang istri. Dia puasa sunnah tapi tidak mendapatkan izin dari sang suami. Hadirin hadirat yang Allah rahmati,
puasa yang terakhir, yaitu puasa yang makruh. Di antara puasa yang makruh, yaitu kita melakukan puasa di hari Jumat tanpa kita berpuasa di hari Kemisnya, atau kita berpuasa di hari Jumat tanpa juga diiringi dengan hari Sabtunya. Ada lagi masuk kategori puasa makruh, yaitu kita berpuasa di saat kita mengadakan pesta. Ada pula puasa masuk kategori puasa makruh, yaitu di saat tahun baru. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, mari kita masuk kembali ke bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Apa perbedaan dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa? Ada perbedaannya. Kalau kita telah memenuhi syarat wajib, itu harus diiringi pula dengan syarat sah. Tidak sebaliknya. Kalau ada seseorang yang telah memenuhi syarat sah, boleh jadi dia tidak terpenuhi syarat wajibnya. Saya kasih contoh, misalkan anak kecil, dia sah puasa tapi tidak kemudian ada kewajiban bagi dia. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, yang termasuk kategori syarat wajibnya puasa, yaitu ada 3 kategori. Satu, Islam. Bagi non-muslim maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Syarat wajib yang kedua yaitu mukallaf atau telah baligh. Biasanya ditandai dengan ihtilam, yaitu telah mimpi, atau bagi wanita dia telah haid. Jadi dia sudah terkena kewajiban untuk berpuasa. Nah, oleh karenanya bagi anak kecil yang belum sampai usia baligh, dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Syarat wajib yang terakhir, yang ketiga, yaitu mampu untuk melaksanakannya. Maka bagi orang-orang yang tua renta, mereka tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi ada kewajiban bagi mereka, yaitu dengan membayar fidyah. Hadirin hadirat yang Allah rahmati. Kemudian kita berlanjut ke syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa itu ada 2 kategori. Yang pertama, ini khusus bagi kalangan perempuan. Dia harus suci, harus terbebas dari haid, nifas maupun darah wiladah. Syarat yang kedua, ini sifatnya umum, bagi laki-laki juga mengena bagi perempuan. Apa syarat sah yang kedua? Yaitu niat. Kapan waktunya niat? Waktunya niat yaitu dilakukan setiap malam di bulan Ramadan, sebelum tergelincirnya sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang berpuasa
tapi niatnya tidak dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka puasanya dianggap tidak ada. Lantas kita kemudian sering menjadi pribadi yang pelupa. Nah, ini kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, memberikan solusi. Ya, boleh jadi kita lupa karena 29 atau 30 hari bukan waktu yang sebentar. Jadi gimana solusinya? Oleh Imam Malik, ya, beliau berpendapat bahwa boleh kita niat hanya sekali, yaitu ada di awal malam bulan Ramadan. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, selain niat yang rutin dilakukan setiap malam, kita dianjurkan untuk mengikuti niat ala Imam Malik. Hadirin hadirat yang Allah rahmati, saya akan membimbing, kita akan bersama para hadirin hadis sekalian untuk niat yang ikut menurut pendapat Imam Malik. Jadi nanti Bapak Ibu pemirsa bisa mengikuti apa yang saya akan ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jami'i sahri ramadhani hazihi sanati taqlidan lil imami malikin fardon lillahi ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai bekal untuk kita sekalian. Dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita mendapatkan ampunan, ridho, serta keberkahan di bulan puasa ini. Kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa bersua pada Ramadan berikutnya. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.